Bung Herlambang dari internal perlu diklarifikasi oleh Bung Andi Azwan. Langsung megang mic, silakan Bang. Terima kasih Bang Aiman. Pertama-tama kita ini apresiasi sekali kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, yang mengatakan adalah relawan Prabowo sejati. Relawan Prabowo sejati. Relawan Prabowo Artinya sejati. ada relawan Prabowo yang tidak sejati. Nah, jadi begini. Siapakah itu? Bung Andi bukan? Kami relawan Jokowi dari dulu ya, selalu tegak lurus. Apa kata Pak Jokowi? Ketika Prabowo Gibran menjadi satu pasangan, disitulah kita tidak mengatakan bahwa kita relawan Jokowi. Kita adalah relawan Prabowo Gibran. Kita meninggalkan entitas itu melebur menjadi satu yang namanya Prabowo Gibran itu. Karena kita mempunyai tujuan yang satu, bagaimana kita bersama-sama memenangkan pasangan ini gitu loh. Bukan hanya Pak Prabowo, tapi dengan Mas Gibran juga. Jadi entitas kita bahwasanya bahwa harus Jokowi tidak. Setelah Pak Jokowi menginstruksikan kepada kita semua, kita fokus bagaimana pemenangan Pak Prabowo Gibran tahun 2024 itu, ya. Kemudian kan juga 2 periode yang digaungkan oleh Pak Jokowi kepada kita semua. Ini untuk relawan. Artinya apa? Relawan itu tetap fokus bahwasanya sekarang itu adalah bukan Jokowi. Adalah sekarang ini adalah presidennya Prabowo dan wapresnya adalah Mas Gibran. Relawan fokus untuk bekerja mensukseskan program-programnya dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga nanti bersama-sama ya relawan dari Pak Prabowo yang dikatakan sejati itu, ya. Jadi intinya itu. Nah, sebetulnya saya mau agak tergelitik Mas Iman ya, menanggapi ide Jokowisasi tadi gitu. Dejokowisasi. Iya, kan saya katakan membersihkan Jokowi itu. Oke, kan? orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi itu. Dia juga lupa kan kalau Pak Prabowo juga bagian dari Pak Jokowi kan kemarin itu. Kenapa dipilih? Artinya pembantu-pembantu beliau itu karena beliau sudah secara pribadi sudah mengenal siapa-siapa orang yang bisa bekerja sama dengan beliau di kabinet sebelumnya. Itulah yang terjadi. Setelah itu jelas adalah ada KPI-nya. Kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan tidak cocok dengan ini, silakan, gitu kan. Kalau kita bicara lagi mengenai demegawatisasi misalnya, tapi dia tidak disebutkan itu kan. Ada beberapa kan yang afiliasinya kan, Sri Mulyani misalnya. Kemudian ada Budi Gunawan. Tapi kita juga lupa bahwasanya Ibu Mega itu masih sebagai Dewan Penasehatnya BPIP. Kan begitu. Artinya tidak ada istilah Jokowisasi, Megawatisasi, tidak. Yang ada adalah semuanya itu adalah walaupun dari partai politik, mereka adalah pembantu presiden, siap untuk diangkat, siap untuk diberhentikan. Ya, no hard feeling untuk itu. Oke. Makasih. Ya, saya tambah sedikit Bung Aiman. Jadi ya tadi supaya ini clear ya, tadi saya akan memulai bahwa position statement saya jelas ya. Kemudian standing position saya jelas sebagai relawan Jokowi yang juga relawan Prabowo Gibran hari ini. Nah, saya sedikit cerita singkat aja gini. Relawan pemenangan Prabowo Gibran tahun 2024 kemarin itu ada 450-an organ relawan ya. Sekitar 100 lebih itu dari Jokowi, ada hampir 60-an dari Gibran dan selebihnya itu dari Pak Prabowo, dan ada relawan parpol koalisi 400 karena saya TKN yang membawai relawan ya. Jadi di situ. Nah, sehingga tadi sudah disampaikan Bung Aswan. Jadi memang representasinya ada bawaan Jokowi, bawaan Gibran, bawaan Pak Prabowo dan relawan-relawan partai. Nah, itulah yang ada di dalam rumah pemenangan relawan untuk Prabowo Gibran. Nah, kita satu tujuan, gak ada lagi terpecah-pecah untuk memenangkan Prabowo Gibran menjadi presiden. Bahwa dulu misalnya relawan ini berhadap-hadapan ketika Pilpres 2014, 2019, itu kan dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi kan. Ketika kita punya kepentingan yang sama, maka ini akan menyatu dalam satu wadah menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran. Tetapi bahwa identitas kami masing-masing ada, ya tetap seperti ini. Kami Bara JP, Bung Aswan ada dari Prabowo Mania, Jokowi Mania, sorry. Sudah sekarang bertransformasinya itu Rumah Juang Prabowo. Rumah Juang Prabowo. Kemudian dari teman-teman yang dari Prabowo juga tetap ada. Nah, tetapi kepentingan kita tetap sama. Bahkan Pak Jokowi tadi sudah sampaikan, menangkan dan support program Prabowo Gibran sampai 2029
Kalau itu diterima rakyat secara baik, maka perjuangkan 2 periode Prabowo Gibran. Itu clear dari Pak Jokowi. Jadi nggak ada tadi gipui nggak ada. Nggak ada GIPI. Jadi itu tadi hipotesa dan tawaran Bung Rocky Gerung itu Anda saya katakan bilang itu sudah tereliminasi dengan realitas itu. Maka tadi Anda katakan itu bagian dari Jokowi fobia yang dibentuk. Iya. Maksudnya gimana? Jadi gini, setiap kali Pak Jokowi tampil atau misalnya menyampaikan statement yang sebenarnya sangat. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Tembak setiap komentar-komentar legend. Rocky meninggalkan panggung yang mengisyaratkan kemuakannya pada para termul. Terima kasih Bung Rocky, Anda telah mewakili kemuakan kami pada termul. Kalau gua jadi Rocky, enggak gua debat sama orang Jokowi. Berbicara sama orang yang enggak menyambung, ya enggak bermutu, memang hanya akan membuat energi terkuras dan sia-sia. Mantap Bung Rocky. Ada Pak Rocky, makanya kesini saya setuju Bung Rocky Gerung keluar dari dialog recehan yang tidak bermutu itu, karena termul bukan lawan debat Bu RG, karena mereka masih jinang dengan majikannya yaitu Mulyono. Bravo Rocky Gerung. Rocky udah bosan bicara pada orang yang gak ngerti logika. Ketika dunia berbicara isu-isu politik internasional, di sini masih ributin relawan presiden. Itulah nggak ada poin. Justru Rocky sudah menganalisis di 2029 Gibran dan bapaknya, karena menurut analisa Rocky, Jokowi sudah mulai tidak aman. Keamanannya dititipkan di Prabowo. Ya, Jokowi bicara dukung 2 periode dengan amsusi lain. Jokowi justru sedang panik takut Prabowo tidak mengamankannya lagi. Sekian dan terima kasih. RG adalah kita bersama. No Rocky, no Party. Lebih seru kalau lihat RG berdebat dengan para mahasiswa. Hanya di Indonesia aturan bisa berubah sesuka hati. Enggak semua ahli politik mengerti pikiran Bang Rocky. Hanya orang-orang intelek yang memahami dan dapat menelan, dan salut buat pemikiran Bang Rocky. Fix. Udah bosan sekali Rocky sama lawan debatnya. Bedanya orang pintar dan merasa pintar. Orang pintar tidak akan melanjutkan perbincangan, dan orang yang merasa pintar tidak ada guna. Cos Bung Rocky. Kalau mau jadi pintar dan tambahan ilmu, tonton terus debatnya Bang Rocky Gerung agar otak kita tidak dangkal. Mantap Bung Rocky. Termul gak sampai pikirannya, gak imbang, taunya menghambat. Kewe udah kehabisan akal memang. Para termul sudah mulai memuakan. Gak perlu ditanggapi pangdangkal. Good job RG. Aduh, korece amat acara ini. Kita nonton narasumber termul aja bosan, apalagi Bung Rocky yang tiap ke rakyat bersuara dihadapin amat termul. Mantang Bung Rocky Gerung saat mewakili. Bung Aiman, apa nggak ada pilihan atau news selain Andi Azwan, atau memang news diam-diam mendukung mereka? Sangat membosankan ini acara. Bu Rocky Gerung, saya sangat setuju Anda meninggalkan panggung. Keren. Andi Azwan. Prabowo Gibran, tapi Jokowi berusaha jadi rometnya. Rocky keren. Gas RG. Bang RG akademis berjuta-juta umat. For me is temporary.
clash is permanent. RG gak akan meredakan diri dengan berdebat sama AA. Beda kelas Bung. Rocky Gerung mantap. No Rocky, no reback. Bosan nih mah relawan Pilpres sudah selesai, masih ada debat antara relawan, gak habis-habis bosan. Mantap Bang Rocky, tinggal saja orang yang dangkal saja berpikir. Keren Rocky, ngapain debat-debat dengan orang yang pengetahuannya dangkal, bahkan tertutup gara-gara memuja sesuatu. Apa yang dibilang Andi Aswan tentang RG? RG itu seperti Kasanda, paradoks. Emangnya Andi Aswan gak ingat ketika RG bilang akan terjadi reshuffle kabinet, tapi nggak ada yang percaya. Andai Andi. Top Rocky. Gua sebagai anak muda menonton ini karena ada Rocky Gerung. Gua suka pemikiran analisa Bung Rocky. Gua doain selalu buat Bung Rocky Gerung agar selalu mencerdaskan, maju terus Bung Rocky Gerung. Mantap Bung Rocky, kami lebih suka Anda diskusi sama mahasiswa, diskusi sama mereka, nggak ada gunanya. Acara ini konsepnya sudah harus diubah, mengundang orang yang punya wawasan luas, bukan wawasan termul. Poin dari Bung Rocky Gerung adalah jangan pernah takut untuk memprediksi hal terburuk yang akan terjadi di masa depan maupun itu terlihat mustahil sebab seseorang pernah berkata anaknya tidak mungkin menjadi capres karena umur dan masih tergolong muda dalam dunia politik. Namun kenyataannya ya tahu sendirilah. Jadi prediksi hal terburuk yang akan terjadi akan membantu kita untuk lebih dulu mendapatkan solusi dari masalah itu. Muak bahas relawan terus padahal pemilu sudah selesai. Maksudnya apa minta dikenal jasanya? Sangat mewakil. Muak sama termul. Mantap Bung Rocky Gerung. Rocky kayaknya mendalam kesalahan luar biasa ke termul. Bung Aiman Bung bingung lah termul stoknya cuman itu aja. Terpaksalah dihadapkan dengan Rocky Gerung. Begini jadinya termul. Rocky mantap. Memang memuakkan jika para relawan Jokowi atau Gibran hanya bicara teknis, tidak bicara tentang gagasan atau ide yang jelas. Pasti disukainya, nggak bakal ada poin. Mantap Bu Rocky, para termul emang memuak jos. Andi Aswan tidak mampu berdebat secara ilmiah, mereka hanya mampu berdebat secara logika, pragmatis saja. Gini banget jadi relawan yang pengen kue-kue istana, kewe rakyat bersuara semakin tidak menarik untuk ditonton. Dari ekspresi Pak Rocky kita mengerti ternyata menghadapi akal tumpul itu berat. Termul giginya makin maju aja. Diskusi dangkal. Setuju kalau Rocky Gerung keluar. Mantul Pak. Rocky Gerung sangat cerdas sekali. Rocky itu klimaksnya debat dengan lawan yang open minded, bukan yang sudah terikat. Kalau debat dengan yang sudah terikat, ya argumen apapun nggak bakal berkembang. Itulah yang